Pagi hari ini izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah terus beserta dengan kita, amin. Mari sama-sama saya undang kita berdiri. Pagi hari ini kita akan mulaikan liturgi Christmas Classic with Arauna. Mari sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Marilah kita memasuki peribadahan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi keselamatan dan hidup, Tuhan Yesus Kristus. Hai, mari berhimpunan dan bersukaria, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, pun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal
yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Engkau memberikan anak-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau membimbing kami dari kegelapan menuju terang-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Berikanlah Roh-Mu membimbing kami, supaya kami bertambah baik dan menjadi teladan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mika 5 ayat 1-4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda menggantung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Harungilah gunung
bersoraklah terus, bersorak terus. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya undang jemaat untuk berdiri. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah cuaca yang begitu ekstrim, kami melihat pertunjukan kuasa. Terima kasih. Lanjutkan terus karyamu Tuhan. Lanjutkan. Kalau ini menjadi bentuk tuntunan bagi kami, petunjuk bahwa Engkau hadir bersama kami. Terus pegang gereja ini, terus pegang kami Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, tolong kami, urapi kami supaya kami tahu bahwa kami punya harapan di dalam Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Sebelum kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan sembuhkan yang sakit. Sembuhkan yang terluka hatinya. Mereka sedang ragu-ragu Tuhan, selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan suruh duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara,
Mau ngomong apa ya? Tadi saya tahan-tahan air mata waktu mendengar kesaksian Ade dan Marion. Sebelum lebih lanjut, saudara, kalau ada gereja yang melukai, itu bukan gerejanya Tuhan. Saya minta maaf, kalau ada pendeta yang melukai dengan sengaja karena secara jahat, itu bukan hamba Tuhan. Saya minta maaf, saudara. Dan biar setiap kita pagi ini sembuh terhadap gereja. Gereja itu miliknya Tuhan, gereja itu dihargai, ditebus oleh Tuhan dengan darahnya. Sekarang disebut gereja, eklesia adalah sekumpulan orang yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu, ini menjadi khotbah tuntunan untuk tahun 2023. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang menuntun umatnya. Percayakah saudara? Tuhan yang menuntun secara nyata. Tadi malam saya sama istri saya mengambil waktu berdoa sebentar. Enggak berjam-jam, mungkin 15 menitan nyembah Tuhan. Karena saya butuh kekuatan Tuhan, gereja ini butuh Tuhan, saya berdoa. Dan jam 5 pagi saya terbangun dengan hujan. Pasti begini saudara. Kita berdoa cuacanya cerah, tadi malam kita udah bersyukur. Tuhan terima kasih, Engkau memberi kami tanda cuacanya berhenti hujannya kan. Waktu saya berdoa jam 8-an, ternyata hujan jam 5 pagi. Dan saudara, saya tadi pagi berdoa bangun Tuhan, ada Debbie dan Dedi. Dua duet yang ngeset alat ini berangkat duluan. Karena kemarin biasanya kami bisa bantu kalau hari Sabtu. Tapi pagi ini baru bisa diset. Semoga waktu mereka berangkat tidak hujan. Saya tadi tanya, tadi kami naik Grab, tapi kami nggak kehujanan juga Kak, terang. Wah, hati penuh sukacita. Dan tadi datang ke sini, cuacanya, mulai melihat matahari. Ada yang lihat matahari tadi saudara, sinar matahari saya melihat. Dan tadi saya sebelum ibadah, lihat ke jendela, terang. Semoga saudara pulang nggak kehujanan. Itu doa saya, saudara pulang dengan sukacita. Bahkan tadi saya berdoa, Tuhan ada yang kebanjiran depan rumahnya. Bagaimana mau berangkat? Wow. Tadi yang jadi komandan anak-anak maju itu, yang rumahnya depannya banjir saudara. Semoga tidak banjir lagi. Ya, Tuhan lindungi. Saudara, tadi saya katakan Tuhan adalah Allah yang menuntun umatnya. Kita review sedikit tema tahun ini saudara. Temanya perjanjian, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, ini 2 pelangi ini saya foto sendiri di Tanjung Bunga. Entah kenapa di Tanjung Bunga banyak pelangi, saudara. Dan ini udah sering dapat pelangi double. Dan saya ingat khotbah tahun lalu, ini salah satu kutipan khotbah. Saya kalau saudara masih ingat 19 Desember masih ada rekamannya. Saya berkata, saya yakin 19 Desember 2021. Itu khotbah untuk tahun 2022, tema saya berkata, oleh anugerah Tuhan, pandemi berhenti. Waktu kami nyiapin bulan 9, tiba-tiba Delta meledak. Bulan 9 2021 kami udah dapat, Delta meledak. Saudara namanya manusia, bener nggak nih tuntunan ketar-ketir? Saya tanya. Saya ngomong istri saya, apakah kita mau lanjut tema ini? Lanjut. Istri saya hamba Tuhan juga, oke, saya diteguhkan, lanjut. Nekat khotbah Desember, percaya Tuhan menuntun. Omikron meledak di 2022 awal. Walaupun tidak separah Delta, tapi saya punya sepupu. Kena Omikron tidak tertolong karena dia telat berobat. Saya kehilangan sepupu saya di usia 83. Ya kalau 83 meninggal sedih tapi udah suntuk, oke lah. Saya berkata kepada salah satu pengurus di tempat kita, saya berkata, kalau ini salah akhir tahun, pandemi gak bebas, saya akan minta maaf di depan jemaat, saya salah dengar suara Tuhan. Sampai jangan gitu kok, jangan gitu kok, gak usah. Saudara hamba Tuhan itu harus fair juga, kalau dia salah dapat tuntunan Tuhan harus berani mengakuinya. Dan hari ini saya berdiri di tempat ini bukan untuk mengakui, tapi untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu ya dan amin. 21 Desember ada berita tahun ini.
PPKM akan berhenti di akhir tahun. Untuk meneguhkan bahwa kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berita. Saya pertama lihat dari status sepupu saya kaget, saya buka, ternyata betul ada, saudara. Dan biasanya kalau sumbernya sudah bisa dipercaya begini, ini berita yang akurat. Saudara, saya percaya Tuhan masih menuntun kita. Bulan April, pas tepat di ulang tahun pentahbisan GBI Arauna, istri saya seperti biasa melo-melo, Tuhan aku butuh peneguhan-Mu. Tuhan nyatakan ini. Fenomena 20 April 2022. Pelangi double lagi. Saya pas lagi bisa di Taman Toraja, di dekat Dian Harapan, saya berhenti. Pengejar pelangi. Karena buat saya sangat berarti. Ini double pelanginya. Merinding gak saudara? Minta tuntunan Tuhan, peneguhan Tuhan, Tuhan nyatakan. Pelangi itu tanda perjanjian Tuhan. Kami kemudian berdoa lagi untuk saya sempat bulan 10 awal atau bulan 9, saudara dukung kami, kita belum dapat tema minta tuntunan. Waktu diungkapkan ke jemaat mungkin saudara berdoa, Tuhan menuntun lagi kita. Ini tema tahun ini. Tentang faithfulness, tentang kesetiaan Tuhan. Ayat yang dikutip nanti di ayat yang saudara nanti akan ambil sesudah ibadah, mulai berdoa supaya Tuhan menuntun saudara secara pribadi. Dikatakan aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ayat lengkapnya di Kejadian 26 ayat 3, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini ayat temanya dari Kejadian 26, ayat 3 pendeknya, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara, latar belakang kita mengambil tema ini, perlunya memiliki pengharapan. Semua orang tahu bahwa tahun depan tidak mudah, betul saudara? Tahun ini aja nggak mudah, apalagi tahun depan. Akibat krisis, sudah pandemi, perang, cari gara-gara, cari ribut. Nggak selesai, Cina cari gara-gara, negara lain cari gara-gara, akhirnya semakin banyak yang terlibat, semakin panas. Saya mau katakan begini, kalau terang yang ada padamu gelap, maka betapa gelapnya dunia ini. Kalau orang yang negaranya Kristen cari gara-gara, dunia akan jadi gelap. Makanya Arauna perlu jadi terang, supaya kota kita, keluarga kita tidak semakin gelap, saudara. Amin, saudara. Takut Tuhan lah. Setidaknya kita jadi lilin kecil. Kecil, tapi kalau menyala, itu berarti daripada besar, tapi gak menyala. Karena pengharapan itu jangkar jiwa kita. Kapal kalau ada jangkar sedikit terlindung. Kalau ombaknya udah terlalu gede nggak terlindung. Tapi pengharapan di dalam Tuhan itu sauh yang aman bagi jiwa kita. Itu Alkitab katakan. Jangkar yang aman. Saudara, kita perlu tuntunan Tuhan. Satu kali Tuhan begitu murka kepada orang Israel. Karena mereka membuat patung lembu emas. Emas yang tadinya menjadi berkat sekarang jadi jerat. Karena dijadikan Tuhan seberapa banyak kita akhirnya diberkati, malah berkat itu jadi jerat iman. Pantas susah diberkati karena jadi jerat. Lupa sama Tuhan, malah yang jadi Tuhannya emasnya. Lalu Tuhan begitu murka, Tuhan ngomong kepada Musa, Musa aku akan utus malaikatku, aku akan genapi janjiku, kau pergi sendiri, pergi ke tanah Kanaan bersama umatmu. Musa, dengar ini ancaman yang paling mengerikan, bukan kehilangan berkat. Kehilangan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan Musa sampai mencari perdamaian demi umatnya dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan demi umatnya. Dia berkata begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, ada banyak orang lebih suka berkatnya Tuhan daripada tuntunan dan penyertanya Tuhan. Kalau saya lebih memilih, saya disertai Tuhan. Tuntunan Tuhan itu jauh lebih penting daripada penyediaan Tuhan. Karena kalau cuma penyediaan, tidak usah ikut Tuhan. Setan bisa kasih, saudara. Tapi engkau binasa. Kita butuh tuntunan, kita butuh disertai Tuhan. Saudara,
Mari kita rindukan Tuhan. Kalau Engkau enggak bersama kami, jangan suruh kami jalan sendiri. Mari kita jadi orang yang lebih merindukan tuntunan dan penyertaan Tuhan daripada penyediaannya, karena itu lebih berharga, saudara. Ada banyak orang dapat penyediaan tapi enggak ada tuntunan. Hidupnya jadi pengembara. Punya apa-apa tapi enggak rasa apa-apa. Mari saat ini kita menjadi orang-orang yang lebih rindu jadi berkat. Bukan rindu terima berkat. Kalau engkau bisa jadi berkat, berarti engkau diberkati Tuhan. Salah satu ciri berkat adalah engkau jadi berkat. Kalau cuma banyak berkat itu bukan berkat, itu jerat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Tema 2023 itu tentang kesetiaan Tuhan. Yang bisa kita andalkan, kita bisa jadi pegangan, saudara. Jadi tentang kesetiaan Tuhan. Apa itu kata setia? Saudara, Tuhan itu memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang setia. Mari kita lihat ayatnya. Di 2 Timotius dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia, Tuhan, tidak dapat menyangkal dirinya. Itu sebabnya sekalipun orang Israel sudah dapat murka, berkatnya tetap datang. Karena Tuhan sudah berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Kesetiaan Tuhan itu bisa kita jadikan pegangan. Karena setia itu sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan. Kasih itu sifatnya Tuhan. Benar, kudus sifatnya Tuhan. Kalau engkau ada di dalam sifatnya Tuhan, maka engkau ada di jalurnya Tuhan. Engkau ada di dalam gelombangnya Tuhan. Engkau akan mudah mengalami hadirat Tuhan. Engkau akan mudah mengalami penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan itu setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud dengan setia? Ketika Tuhan berkata setia, mari kita lihat satu ayat di Ulangan 7 ayat 9. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang setia. Dikatakan Dia memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap. Hari ini kita melihat pertunjukan kasih Tuhan yang tetap itu. Saya tadi cuma bisa bersyukur. Di tengah imannya sangat kecil, begitu ada hujan tadi pagi ketar-ketir langit. Saya bilang, Tuhan, disitulah saya belajar arti kekudusan. Kalau Tuhan, kita salah sedikit. Tidak nyambung sama Tuhan. Kita tidak takut Tuhan, kita nggak nyambung Tuhan. Di tengah begitu saya cuma, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Tolonglah gerejaku Tuhan, tolonglah umat yang akan ibadah. Ada yang rumahnya jauh, kasihan kodong kalau orang sini bilang. Tuhan adalah Tuhan yang setia, dikatakan Dia menunjukkan. Saudara, saya akan bawa saudara ke bagian ini. Kisah lengkap, ayat tema tadi itu di Kejadian 26. Ayat 1 sampai ayat 6 dan ayat seterusnya. Ini khotbah saya, khotbah tema pertama, nanti awal tahun depan saya akan melanjutkan khotbah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, mari kita langsung saja ke ayat yang 1. Ya, di ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dibuka dengan kata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di mana negeri itu? Di tanah Kanaan. Di tanah perjanjian Tuhan. Yang dimana waktu Abraham sampai di tempat itu dia membangun mezbah. Tuhan berjanji, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Negeri yang ditulis berlimpah susu dan madunya. Bukan berlimpah madu dan racun, saudara. Ada lagu zaman saya remaja. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Pilih yang mana? Kata koko saya dulu bilang begini waktu dia bercanda zaman remaja. Pilih madu, kau di madu. Kalau kau pilih racun, kau diracun. Saudara, tadi dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama.
Ada kelaparan berulang yang dialami oleh anak Tuhan. Karena Abraham pernah mengalami. Dalam hidup kita, perhatikan ini. Oke, sebelum saya lanjut. Dan tadi dikatakan, Ishak mengungsi ke Gerar. Mengungsi itu manusiawi. Kalau engkau susah, kau cari pertolongan perlu. Tapi saudara perlu tahu kemana saudara harus pergi. Jangan asal pergi cari pertolongan. Tadi saya katakan tentang masa sulit, masa kelaparan. Ini bicara tentang masa pemurnian, bisa. Tapi bagaimana kalau masa sulit itu terjadi sebagai sebuah bentuk kesalahan. Sebagai akibat dari sebuah kesalahan yang dilakukan. Karena kalau saudara membaca ayat tadi, dibuka dengan kata maka. Maka itu kata penghubung. Untuk menyatakan hubungan akibat. Menyatakan sebuah keterkaitan. Karena tiba-tiba di ayat 1 maka muncul apa yang terjadi, maka kita perlu melihat ayat sebelumnya. Kalau sudah punya Alkitab, maka di peristiwa ayat sebelum dari ayat 1 ini, maka dikatakan di situ ada peristiwa Esau menjual hak kesulungannya. Ada orang sembarangan secara rohani. Nggak takut Tuhan, ayat ini dilanjutkan dengan maka terjadilah kelaparan. Saya akan membawa saudaramu, oh itu kebetulan aja kayak. Saudara di Alkitab, tidak ada kata kebetulan untuk satu kata sekalipun. Ada kemungkinan ketika ada orang yang memandang remeh kehidupan rohani, menukarnya dengan sepiring kacang merah. Saudara, hak kesulungan zaman itu, kalau 2 anak, maka harta warisannya dibagi 3. Yang 2 bagian itu untuk anak sulung. Dan Esau berpikir, aku akan mati besok. Untuk apa itu hak kesulungan? Dia tukar dengan sepiring kacang merah. Dasar Yakub adiknya memang penipu. Yakub itu artinya penipu. Sampai hari ini rebutan warisan pun terjadi. Kakak adik bisa ribut gara-gara rebutan warisan, tipu menipu, licik-licikan satu dengan yang lain. Semoga jemaat Arauna tidak mengerjakan ini. Atau saudara akan mengalami kelaparan. Kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan perkenanan Tuhan, kehilangan semuanya. Dan dikatakan, yang telah terjadi di zaman Abraham. Kelaparan ini dibandingkan peristiwa di zaman Abraham, berarti ada keterkaitannya. Mari kita lihat di Kejadian pasal 12. Dikatakan sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Dia dari Betel pergi ke tanah Negeb. Ketika kelaparan itu timbul di negeri itu, nah di dalam terjemahan literalnya dikatakan dan terjadilah kelaparan di negeri itu. Berarti ada sebuah keterkaitan seperti kata maka tadi dan terjadilah setelah Abraham pergi ke tanah Negeb, maka terjadilah kelaparan di negeri itu, saudara. Kelaparan ini didahului dengan makin jauhnya Abraham dari Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Negeb artinya kering. Kalau kita ambil pelajaran imannya, kau semakin jauh dari Tuhan, hidupmu semakin kering, tidak heran terjadi kelaparan. Kau tidak kekurangan makanan, kau tidak kekurangan keuangan, tapi hatimu kosong. Dekat kepada Tuhan kembali. Apa yang Abraham lakukan kemudian? Di Kejadian 13. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dan dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Tadinya dari Betel ke Negeb. Ini sekarang dari Negeb ke Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Biar pagi ini kita kembali ke Betel, memanggil nama Tuhan. Engkau yang sudah jauh, ada banyak orang terhilang, hilang di luar rumah. Tapi seperti anak sulung hilang di dalam rumah. Ke gereja setiap minggu, tapi hilang. Enggak kenal Tuhan, enggak terhubung dengan Tuhan. Kita cuma beragama tapi tidak beriman. Karena mau Natalan tanggal 25 saya potong rambut ke langganan saya. Lalu ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol begini, negara kita bukan negara tidak beragama. Kita cuma nggak takut Tuhan aja. Wah ini Pak, kata-kata yang bagus sih Pak.
Saudara, kita bisa ke gereja setiap minggu, tapi kita tidak beriman. Bukankah hari ini yang paling memalukan sedang dipertontonkan adalah orang yang berKTP Kristen? Baik yang di lokal maupun yang di nasional. Mari kita jadi orang Kristen yang takut Tuhan. Bukan sekedar ke gereja, supaya engkau tidak mengalami kelaparan. Abram kembali ke Betel. Mari kita jadi orang-orang yang selalu kembali ke rumah Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan semakin jauh, jangan tinggalkan Betel, rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan ada. Seberapa saudara yang dulu suka saat teduh, sekarang jarang. Seberapa saudara yang dulu takut Tuhan, sekarang semakin jauh sekalipun setiap minggu masih ada di gereja. Mari kita kembali ke kisah Ishak di ayat 2. Kejadian 26 tadi ayat 1. Kita kembali, tadi saya membandingkan dengan Abraham. Kelaparan yang sama terjadi dengan penyebab-penyebab yang unik. Satunya menjual hak kesulungan. Satunya karena meninggalkan Betel. Pergi ke Negeb. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke Holy Land, tanah Negeb itu masih tanah padang pasir. Yang subur itu di Israel Utara, di daerah Galilea. Di ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Abraham ke Mesir tanpa bertanya kepada Tuhan. Ishak tidak pergi ke Mesir, saudara. Abram, waktu kelaparan tadi itu dia pergi ke Mesir di Kejadian 12. Memang, Mesir itu seperti taman Tuhan. Di zaman Lot, Sodom digambarkan seperti Mesir, seperti taman Tuhan. Karena sungai Nil, negeri itu jadi sangat subur. Dan kalau Abram pergi ke Mesir, lalu dia kembali, Ishak tidak sampai ke Mesir. Dan dikatakan, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Seberapa banyak orang ketika ada sebuah persoalan, dia segera berpikir menuju ke Mesir, tempat di mana tidak ada kehendak Tuhan di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau sedang mengalami hal susah, engkau perlu tahu kemana engkau harus pergi, engkau perlu kemana harus saudara dan saya mengungsi. Di ayat ini, Ishak tidak ke Mesir karena dia dengar suara Tuhan. Dan tadi dikatakan, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Pagi ini, Tuhan bisa menampakkan diri kepada saudara untuk menuntun engkau secara pribadi memasuki tahun 2023. Tuhan bisa menampakkan diri, karena Tuhan kita itu Tuhan yang nyata. Kalau Tuhan itu enggak nyata, maka anak-anak kita yang ribut-ribut ibadah bisa ribut. Waktu minggu lalu kita ibadah Natal, ada tamu-tamu kita berkata, bagaimana bisa anak-anak duduk diam di ibadah umum? Saya bilang baru tahu ya, di sini ada Tuhan. Kalau Tuhan mereka hadir, mereka nggak perlu ribut, betul? Bahkan ada anak yang baru pertama kali datang di ruangan ini. Karena mereka bisa rasa kehadiran Tuhannya. Tuhan itu enggak kelihatan. Karena dia Tuhan, kalau dia kelihatan dia bukan Tuhan. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu selama-lamanya. Tapi seperti angin bertiup kemana ia pergi. Kita bisa dengar bunyinya, tapi kita tidak tahu dari mana dia datang. Dan kemana dia pergi, demikianlah Tuhan yang kita sembah. Ketika dia hadir, kita bisa rasa. Sayangnya, waktu Tuhan itu meninggalkan kita, kita nggak rasa. Kayak Simpson, tahu-tahu dibelenggu. Salah satu doa saya setiap minggu adalah, Tuhan, tumpangkan tanganmu atas anak-anakmu. Aku pendeta tidak bisa memperkenalkan mereka sebagaimana engkau memperkenalkan dirimu, Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada kata diamlah di negeri. Semoga Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada kita, agar kita
bisa mendengar tuntunannya. Diamlah di negeri, mari kita bandingkan dengan Mazmur 37. Dikatakan begini, ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Orang yang diam di negeri adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Di saat yang dilihat itu tidak bisa memberikan harapan. Saudara mau berharap apa dengan situasi tahun depan? Tapi kalau engkau berdiam, maka engkau bisa tetap percaya, melakukan yang baik sekalipun situasinya tidak baik. Tekanannya mengerikan hari-hari ini, saudara. Kompromi. Mau di pekerjaan, mau di perusahaan, di bisnis sendiri, ataupun kerja sama orang lain. Tapi kalau engkau mau berdiam di negeri, engkau berlaku setia. Lakukan yang baik, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan yang memberikan apa yang engkau inginkan. Saudara, 2 tahun lebih pandemi. Sampai hari ini kita sudah selesai pandemi. Apa yang kami alami, kami bagikan kepada saudara di mimbar ini. Tuhan yang aku layani tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Serius. Yang waktu Natal kemarin ada yang bersaksi Pak Franky dan Ibu Kenny. Ada satu teman pendeta, dia kenal Pak Franky. Dia masih di perusahaan ini, dia bilang. Waktu kesaksian minggu lalu, Pak, kami tahu pergumulannya. Dan beliau, suami istri, bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan tahun depan, saudara yang bersaksi di mimbar ini akan kebesaran Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu berlaku setia. Ketika kita tidak mau berada di pusat kehendak Tuhan, maka kita akan sulit mengalami tuntunan Tuhan, apalagi berkatnya. Apalagi disertai, dituntun aja enggak. Engkau perlu takut Tuhan, engkau perlu berlaku setia, dan engkau perlu peka kemana engkau harus pergi, apakah ke Gerar atau ke Mesir, itu saudara harus perlu tahu. Tadi Tuhan berkata waktu Ishak pergi ke Gerar, tinggallah di negeri ini, Tuhan katakan. Tinggal di tempat Tuhan mau saudara berada. Kalau cuma mau cari rasa enak, ada banyak kali tekanan yang membuat saya bertanya, betulkah saya harus ada di kota ini? Puluhan tahun. 25 tahun kadang-kadang tekanannya masih begitu besar. Kalau saya mengambil keputusan berdasarkan situasi, bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Maka ketika rasa sakit itu datang, saya akan pindah. Saya akan pergi. Merintis pelayanan dari nol, berpikir bisa ribuan jemaatnya. Ratus saja belum. Penuh perjuangan. Betulkah ini kehendak Tuhan saya buka gereja? Orang lain berkata, oh gerejamu kecil. Pasti bukan kehendak Tuhan di situ. Karena itu orang tidak hidup oleh iman. Kalau kau hidup oleh iman, yang kau lihat Tuhan. Yang kau lihat penyertaan dan tuntunannya. Di kota ini saya melihat demonstrasi penyertaan, tuntunan, kuasa, berkat. Melihat mujizat berulang kali di kota ini. Mari kita lanjut ayat 3-5 yang tadi kita baca juga bagian ayat tema. Tadi dikatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Mudah nggak tinggal di sebuah negeri sebagai orang asing? Mau tinggal tinggal bukan di kampung halaman aja penderitaannya banyak kan. Beban, homesick, pengen pulang, rindu, apalagi tinggal di luar negeri sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tinggal di sini, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. Jadi tinggal dulu di tempat Tuhan mau kita berada. Dan sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Kalau ini terjadi peneguhannya, maka tahun depan di tengah situasi yang sulit, kelaparan, engkau akan menikmati berkat yang jauh lebih besar. Kalau seturut ayat ini, itu ayat yang jadi pegangan. Saya kadang-kadang kayak orang gila berpegang kepada ayat, betulkah itu? Tapi belajar tetap percaya itu tidak mudah. Kalau percaya mudah itu hadiahnya satu set gelas saja. Betul?
Door prize, door prize. Undian berhadiah pintu kan, door prize itu kan. Cuma pintu Ji, bukan rumahnya. Tapi kalau engkau setia, maka yang Tuhan berikan itu seluruh. Jangan takut kalau nampaknya seperti engkau dipermalukan karena dia nggak pelambat. Kenapa kau tidak ambil peluang itu? Bodoh sekali. Asal jangan sampai tahu-tahunya nanti berurusan sama KPK gara-gara sudah terlalu berani. Minta kepekaan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan. Jangan kejar gedenya. Cari Tuhan dulu. Apa yang Tuhan mau? Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saya tadi barusan ngobrol dengan satu jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Orang yang disebut diberkati adalah kalau dia jadi berkat. Seperti gelas. Melimpah keluar. Itu namanya limpah. Gelasnya gede. Isinya cuma sepertiga. Itu bikin nyesek di hati, betul saudara? Kau kelihatannya gede tapi kekurangan terus, kurang sukacita, kurang waktu. Anakmu lebih banyak diasuh sama TV-nya. Itu bukan berkat. Orang yang diberkati Tuhan, happy, sukacita, sejahtera. Nggak ribut, itu namanya berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, kita lebih banyak mendengar daripada mendengarkan, betul? Mendengar itu bisa ceder, oh ya ada apa itu di sana. Tapi mendengarkan, ceder, ada apa ya? Didekati, dilihat baik-baik, itu baru namanya mendengarkan. Banyak orang cuma dengar firman Tuhan tapi enggak mendengarkan. Mendengarkan artinya mendengar dan melakukannya, itu mendengarkan. Dan Abraham memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara, kalau engkau mau disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, mari kita memelihara kewajiban kita kepada Tuhan. Segala perintah dan ketetapan dan hukumnya Tuhan. Jangan yang penting happy, yang penting saya nggak mati, jangan. Engkau perlu memelihara hukum dan ketetapan Tuhan di bisnismu, di pekerjaanmu. Jangan mengingini yang bukan milikmu. Jujurlah saudara. Jujurlah kepada Tuhan, jujurlah kepada sesama, jujurlah kepada diri sendiri, kepada keluargamu. Mari kita lihat dari ayat 3 sampai 5. Tuhan berjanji akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Yang disebut adalah penyertaannya terlebih dahulu. Ini yang jauh lebih kita perbutuhkan. Di mana ada Tuhan, pasti di sana ada sesuatu yang terbaik. Saya udah pernah tadi ngomong, jangan cuma cari penyediaannya. Engkau butuh penyertaannya Tuhan. Cari hadirat Tuhan di tempat bisnismu. Di dekat meja lacimu. Beri waktu sejenak, Tuhan, aku kangen. Aku perlu engkau. Aku butuh tuntunanmu, aku butuh hadiratmu. Bicara tentang tadi dikatakan ku berikan seluruh negeri ini. Tempat dan situasi yang nampak sulit itu bukan akhir dari hidup saudara. Temukan kehendak Tuhan di sana. Dan kemudian saudara ketika kau menemukan kehendak Tuhan di sana. Kerjalah dengan semangat, sukacita, dengan passion. Jangan asal-asalan. Mau diberkati kerjanya asal-asalan. Tuhan yang mengangkat dan memberkati saudara. Dikatakan, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kesetiaan Tuhan bisa engkau jadikan pegangan. Tahun ini kita mengambil tema tentang kesetiaan Tuhan. Katakan kesetiaan Tuhan. Faithfulness yang dimaksud adalah kesetiaan. Saudara, mari kita lihat di ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa Ishak tinggal di Gerar? Awalnya dia hatinya mau ke Mesir. Tapi Tuhan ngomong tinggal di sini Ishak. Aku akan menyertai dan aku akan memberkati engkau. Sakit sementara, susah sesaat.
Ishak tinggal di sana. Melampaui segala akalan semua kesulitan. Ishak memilih percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Banyak orang hidupnya berdasarkan yang dia rasa. Kalau rasanya nggak enak, itu bukan kehendak Tuhan. Enak tapi kolesterol tinggi. Tidak enak tapi sehat. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tinggal di suasana yang tidak enak supaya kita sehat, saudara. Iman kita bertumbuh. Yang saya ingat di awal pandemi, jangan sampai pandemi ini berlalu kita tidak bertumbuh imannya. Seharusnya saudara lebih dewasa dari sebelum pandemi. Resesi bisa terjadi, sama seperti hujan bisa terjadi. Mau Natalan hujannya ekstrim banget kan beberapa hari. Tapi saya mau katakan, resesi bisa jadi resepsi kalau engkau disertai dan diberkati Tuhan. Krisis bisa menjadi sebuah akronim kalau kau bersama Kristus. Krisis artinya Kristus eksis. Tuhan ada bersama. Krismon bisa jadi Kristus menolong. Saya percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati bisa angkat tangan. Kesetiaan Tuhan bisa saudara andalkan. Mari kita kembali ke ayat tema tadi tentang faithfulness. Tahun 2023, tahun kesetiaan Tuhan. Saya minta pemusik. Mari kita baca Kejadian 2-3 bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, hari ini kita ibadah dengan sesuatu yang sangat berbeda, pakai liturgi. Saya mau tanya, siapa yang rasa hadirat Tuhan pagi ini? Siapa bilang kalau pakai liturgi sunyi? Tadi saya tahan air mata. Karena Allah kita hadir di tempat ini. Ada yang berkata, ini gereja apa? Saya ingat dulu ada orang dari Jakarta bertanya, ini gereja apakah? Gereja Tuhan. Mau pakai liturgi, pakai gaya kontemporer. Kalau engkau menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian namanya. Kita naikkan pujian yang pertama kita. Besar anugerah-Mu. Saudara, mari kita naikkan pujian ini dengan penuh ungkapan syukur. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap atap Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sekali lagi katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Katakan kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk
Mari kita bangkit berdiri meresponi firman Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan melimpah, melimpah bagiku. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Mari katakan dengan penuh penyembahan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar, amin, besar anugerah Tuhan. Berlimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Katakan dengan iman, melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Katakan dengan iman saudara. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saudara, faithfulness menjadi tema tahun depan. Sejak tema ini disampaikan, saya percaya faithfulness Tuhan mulai terjadi. Tuhan akan menyertai, memberkati saudara. Yesus, terima kasih. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Tuhan, supaya Tuhan memberikan kuasa dan hikmat untuk kau bisa mengalami, menghidupi janji Tuhan. Yesus, Tuhan, kau melihat umat-Mu yang pagi ini sedang datang kepada Tuhan, bahkan sedang mengangkat tangan kepada Tuhan, karena mereka berserah, memilih taat, memilih setia, memilih berdiam di negeri, berdiam di tempat di mana Tuhan mau kami berada. Teguhkan umat-Mu, berikan kuasa-Mu untuk mereka mencapai berkat Tuhan. Berikan mereka kepekaan untuk melihat penyertaan Tuhan yang besar. Berikan hikmat kepada para pengusaha, kepada para karyawan. Berikan ketajaman, kepekaan kepada para pembisnis gereja kami. Bahkan mereka sedang mengalami kebuntuan, kesulitan. Kami berpegang kepada janji-Mu. Tuhan akan menyertai dan memberkati. Buka pintu-pintu berkat. Terima kasih. Teguhkan firman Tuhan di dalam hati kami. Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati kami. Dan ketika kami diberkati, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan. Sertai umat-Mu, baik di pekerjaan, di pernikahan mereka. Tuhan sertai, Tuhan sertai. Tidak ada pernikahan yang rusak. Yang ada pernikahan yang pulih. Engkau pulih, engkau pulih, engkau pulih. Engkau ditolong Tuhan. Jangan pernah sesali pernikahanmu. Sekalipun kau merasa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah untuk menyertai dan menuntun. Tuhan sanggup menolong saudara. Jangan putus asa. Berkati setiap pernikahan. Berkati juga mereka yang terlibat di pelayanan. Kau berjanji akan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar
tinggal di pusat kehendak Tuhan. Seperti Ishak, kadang kami kepengen lari ke Mesir karena di sana lebih baik, lebih subur, di sana lebih menjanjikan. Tapi seringkali itu menjadi jebakan. Karena 430 tahun umatmu di Mesir dan 350 tahun mereka diperbudak secara kejam. Ternyata Tuhan yang benar. Engkau lebih benar. Engkau lebih tahu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berdiam di pusat kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan pagi ini. Supaya itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya Allah, sumber segala kasih karunia, lihatlah kami umat-Mu dengan segala keberdosaan kami. Kami mengaku dan sadar bahwa jika kami berjalan sendiri, maka kami tidak akan mampu. Tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau membimbing kami dan masih berkenan kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah. Sekarang kami yakin, karena Tuhan telah hadir dalam hidup kami, maka kami akan mendapatkan berkat-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Bimbinglah mereka menurut kehendak-Mu, sehingga mereka tahu aturan yang benar, seperti yang Engkau berikan kepada kami. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Allah, Sang Raja. Terimalah kami ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan-Mu, sehingga kami dapat tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan dunia yang kekal, sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi kami. Amin. Kita percaya 2023 kesetiaan Tuhan dinyatakan. 2023 menjadi tahun kesetiaan Tuhan. Yang bisa kita pegang di tengah kondisi yang penuh hal yang menakutkan. Kita akan mengakhiri ibadah dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati.